Shalom bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita membukakan Alkitab kita dari Matius pasal 26 ayat 41. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan memberikan tema yaitu berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Saudara-saudara yang terkasih di tempat ini, setiap kita sering sekali berdoa tanpa jemu-jemu, baik itu pagi hari, pas kita kerja, pada saat kita mau makan. Doa adalah nafas kehidupan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita yang ada di tempat ini, seringkali apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan. Sekalipun kita tahu kalau hal itu adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk kita kerjakan atau kita lakukan. Contohnya, ketika kita ingin saat teduh tetapi telat bangun karena keenakan tidur, atau ketika kita sudah bangun sekitar jam 4, nantilah bangun lagi jam 5, masih belum. Kita sering menunda-nunda apa yang telah kita putuskan terlebih dahulu, bahwa jam segini saya harus teduh, jam segini saya harus berdoa. Tetapi karena kita sering mengabaikannya, makanya kita tidak menepati apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Dapat kita lihat di Roma pasal 17, Roma pasal 7 ayat 19, di mana hal demikian juga dialami oleh murid-murid Yesus. Sekalipun Yesus telah memerintahkan mereka, ketika mereka tidak dapat mengontrol diri, maka perintah dari Yesus sendiri tidak mereka lakukan. Mereka akan tidur. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan pada saat ini yang kita renungkan bersama-sama, bagaimana agar kita tetap dapat menjaga relasi kita dengan Tuhan dengan baik, sehingga kita dapat mengontrol diri dengan baik seperti tema kita berjaga dan berdoa. Saya memberikan 2 poin penting. Yang pertama yaitu berjaga dan berdoa. Dapat kita lihat di ayatnya 41a, di mana perikop ini bercerita tentang Yesus yang berada di Getsemani bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu akan tiba waktunya bahwa Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Oleh karena itu dari ayat 37 sampai 38, Yesus sedih dan gelisah, takut, khawatir, karena kita tahu, dia tahu bahwa sebentar lagi waktunya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Namun Yesus kembali dan melihat murid-muridnya telah tertidur. Yesus berkata, "Tidak sangguplah kamu berjaga dengan 1 jam saja?" Yesus menegaskan di ayatnya yang ke-41a, berjaga-jagalah dan berdoa. Artinya, memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk melawan dan membuat kita berjaga dari berbagai pencobaan-pencobaan, serta membuat relasi kita dengan Tuhan baik. Yesus menegaskan bahwa sebagai manusia harus berdoa, karena doa adalah nafas atau jembatan bagi umat manusia untuk membangun relasi dengan Tuhan. Yesus menegaskan bahwa manusia harus berdoa untuk mengalami kemenangan yang sejati itu atas setiap pencobaan-pencobaan yang akan dia hadapi nantinya. Itulah sebabnya berdoa dan berjaga menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Karena dengan berdoa dan berjaga, setiap orang percaya dapat memperoleh kemenangan melawan pencobaan. Misalnya,
melawan rasa ngantuk pada waktu ibadah, melawan rasa malas dan lain sebagainya untuk menghalangi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan. Alasan yang kedua yaitu poin yang kedua, alasan kenapa berjaga dan berdoa dapat kita lihat di ayatnya 41b. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa. Hal itu juga berlaku untuk kita saat ini. Kenapa? Karena selama hidup dalam dunia ini, kita hidup dalam daging, yaitu menuruti keinginan daging. Kita pasti lemah, jatuh. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa hidup kudus dengan kedagingannya. Tetapi cara menaklukkan kedagingan kita itu dengan berjaga dan berdoa, yaitu memohon pimpinan dari Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Biarlah kiranya kita dimampukan dalam melakukan hal-hal, menghadapi berbagai hal. Jika kita berjaga dan berdoa, maka sebenarnya kita sedang lemah dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk tunduk kepada keinginan kita. Oleh karena itu dikatakan di ayat 41b ini, roh memang menurut, tetapi daging lemah. Hal ini sering sekali digunakan oleh orang-orang sebagai pembelaan untuk tidak berdoa atau hidup dalam dosa dengan mengatakan roh memang menurut, tetapi daging saya lemah. Itu mengikuti keinginan daging. Tetapi perkataan itu memberi kesadaran bahwa kita sebagai murid memiliki kelemahan dalam menghadapi pencobaan, baik itu pencobaan yang kita anggap biasa atau pencobaan yang menganggap kita sudah tidak bisa menjalankannya kembali. Untuk itu kita harus tetap berjaga dan berdoa, dalam arti menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan dan tidak menjadikan pembenaran atas diri untuk berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa kita adalah makhluk roh yang juga makhluk daging. Maksudnya adalah kita memiliki kehidupan rohani yang olehnya kita dapat bersekutu dengan Allah. Pada sisi lain, kita juga memiliki makhluk daging, yaitu kita sudah jatuh ke dalam dosa sehingga kita sering terpengaruh oleh natur dosa, sehingga menyimpang dari kehendak Allah. Oleh karena itu, hendaklah setiap kita harus berjaga dan berdoa, yang artinya terus meminta pertolongan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan untuk memperoleh kemenangan melawan berbagai pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Seperti contoh di atas tadi, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita haruslah fokus beribadah dengan melawan rasa ngantuk, rasa malas, rasa bosan, dan lain sebagainya. Hiduplah dengan berjaga dan berdoa, agar saat kedatangan Tuhan, hidup kita didapati kudus dan berkenan kepadanya. Yesus telah menang melawan pencobaan. Marilah kita meneladani apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita sanggup melawan pencobaan-pencobaan di dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menjadi kekuatan kita di dalam doa. Janganlah kita berjemu-jemu berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Amin.